Sugeng rawuh, sedulur kabeh. Selamat datang di Padepokan Rahasia, tempat kita menyingkap tabir ilmu-ilmu leluhur yang tersembunyi. Sebelum kita menyelami samudra hikmah ini, coba luangkan waktu sejenak. Tekan tombol like dan subscribe di bawah agar Padepokan Rahasia ini bisa terus berbagi pengetahuan yang mencerahkan. Jangan lupa juga tinggalkan komentar agar kita bisa saling berbagi pandangan. Paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tak pernah tertinggal setiap kali primbon baru kami terbit. Hari ini, kita akan membuka lembaran kuno, membahas sesuatu yang amat sakral, rahasia makom atau tingkatan spiritual tertinggi. Ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan 5 level rahasia kenaikan rohani yang tidak semua orang bisa capai. Menurut ajaran Kanjeng Leluhur dan catatan dari Kitab Jangkaraga Sukma, perjalanan manusia sejati adalah perjalanan kembali menuju sejatining Gusti, hakikat Tuhan. Namun, pintu gerbang menuju kesempurnaan itu dijaga oleh 5 tingkat ujian, 5 tahapan pemurnian yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa terpilih. Apakah Anda termasuk salah satunya? Mari kita bedah satu persatu, mulai dari dasar. 5 level rahasia kenaikan rohani. 1. Makom Zuhud, tingkat pelepasan ikatan dunia. Sugeng rawuh, sedulur kabeh. Level pertama ini bukanlah tentang hidup miskin, mengenakan pakaian lusuh, atau mengasingkan diri di gua tanpa melakukan apa-apa. Jauh dari itu. Menurut Kitab Jangkaraga Sukma, Makom Zuhud adalah fondasi, pintu gerbang awal yang memisahkan jiwa-jiwa biasa dengan jiwa-jiwa yang meniti jalur kesempurnaan sejati. Zuhud adalah kondisi batin, sebuah sikap hati. Ia didefinisikan sebagai meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Ini berarti, seorang yang mencapai makom zuhud bukanlah orang yang tidak memiliki harta, melainkan orang yang hatinya tidak dimiliki oleh harta. Inti hakikat zuhud. Prioritas abadi. Individu yang zuhud menempatkan nilai-nilai keabadian, keridaan Tuhan, pahala, penyucian diri, di atas nilai-nilai kefanaan, kekayaan, ketenaran, pujian manusia. Ketika adzan berkumandang, ia tidak menunda ibadahnya demi meeting bisnis. Ketika ada kesempatan beramal, ia tidak menahannya karena takut hartanya berkurang. Ia mendahulukan apa yang bersifat langgeng daripada yang bersifat sebentar. Keterpisahan batin. Ia mungkin memiliki kekayaan berlimpah, jabatan tinggi, dan keluarga yang harmonis, tetapi hatinya senantiasa mandiri dari semua itu. Ia memandang dunia seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Ia menikmati keteduhannya tanpa pernah berniat untuk memilikinya selamanya. Jika kemewahan itu hilang, hatinya tidak hancur, karena ia tahu itu hanya titipan. Inilah yang oleh ulama disebut, dunia di tangan, bukan di hati. Memandang setara, tanda utama seseorang telah mencapai makom zuhud adalah kemampuannya memandang pujian dan celaan manusia, emas dan kerikil, sebagai hal yang setara. Ia tidak terlena oleh sanjungan yang dapat menjerumuskan, dan tidak pula patah semangat oleh cacian yang dapat mematikan langkah. Fokusnya hanya satu. Apakah perbuatanku ini telah sesuai dengan kehendak sejatining Gusti? Menolak cinta dunia. Zuhud adalah antibodi terhadap penyakit, hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan, yang menurut ajaran spiritual adalah pangkal dari segala kesalahan. Ketika hati bersih dari ketergantungan pada materi dan status sosial, jiwa menjadi ringan, bebas bergerak, dan siap menerima limpahan hikmah dari alam atas. Dengan demikian, makom zuhud bukanlah tentang kemiskinan fisik, melainkan kekayaan batin karena telah berhasil membebaskan diri dari perbudakan materi. Ini adalah pemurnian awal yang mutlak harus dicapai sebelum rohani melangkah ke level berikutnya. 2. Makom tawakal, tingkat penyerahan diri total. Sedulurku, setelah jiwa berhasil membersihkan hatinya dari keterikatan duniawi di makom zuhud, langkah selanjutnya adalah memasuki makom tawakal. Tingkat ini jauh lebih sulit karena ia menguji kepercayaan mutlak manusia kepada kuasa tunggal dalam menghadapi segala ketidakpastian hidup. Tawakal didefinisikan bukan sebagai kemalasan atau pasrah buta, melainkan sebagai penyerahan total kepada Tuhan setelah melakukan ikhtiar atau usaha maksimal yang diperintahkan. Makom ini mengubah kekhawatiran dan ketakutan manusia menjadi ketenangan batin yang tak tergoyahkan. Inti hakikat tawakal. Sinkronisasi usaha dan pasrah. Tawakal sejati menolak konsep usaha tanpa penyerahan dan penyerahan tanpa usaha. Ibarat seorang petani menanam benih. Ia memilih benih terbaik, ikhtiar,
membajak tanah dengan sepenuh tenaga, ikhtiar, dan menyiraminya setiap hari, ikhtiar. Namun, ia tahu persis bahwa yang menumbuhkan dan memberikan panen bukanlah dirinya, melainkan kuasa alam yang mengatur cuaca dan kesuburan tanah. Inilah tawakal, melakukan bagianmu dengan sempurna, lalu menyerahkan hasilnya kepada Sang Pengatur. Kepercayaan penuh. Di makom ini, seorang hamba telah yakin secara hakul yakin, keyakinan yang sebenarnya, bahwa semua elemen manfaat dan mudarat, rezeki dan bencana, berada dalam genggaman dan kehendak sejati Ning Gusti. Keyakinan ini menghilangkan kecemasan akan masa depan, karena ia tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ia percaya, rezeki tak akan tertukar, ajal tak akan tergeser. Ketenangan dalam badai, orang yang tawakal tidak panik saat menghadapi krisis. Ketika orang lain sibuk mengeluh dan menyalahkan keadaan, ia justru sibuk berintrospeksi dan memperkuat hubungannya dengan pencipta keadaan. Musibah dilihatnya sebagai panggilan untuk kembali mendekat, bukan sebagai hukuman yang harus ditangisi. Ketenangan hatinya adalah hasil dari pembebasan diri dari beban mengontrol hasil. Tawakal batiniah. Tawakal sejati terjadi di relung hati yang paling dalam. Tubuh mungkin bergerak dan berusaha keras di dunia, tetapi hati tetap diam dan bersandar hanya pada satu sumber energi. Ini adalah kondisi di mana manusia membebaskan dirinya dari ketergantungan pada sesama makhluk, bos, teman, koneksi, uang, dan hanya bergantung pada Sang Halik. Makom tawakal adalah perisai batin yang melindungi rohani dari stres, keputusasaan, dan ambisi yang merusak. Ia menjadikan jiwa ringan dan bersinar, siap menerima apapun yang dihidangkan oleh takdir dengan penuh kesadaran dan penerimaan. 3. Makom muhasabah, tingkat introspeksi diri mendalam. Sedulur kabeh, setelah jiwa berhasil membersihkan diri dari keterikatan duniawi, zuhud, dan menanamkan keyakinan penuh pada kuasa alam, tawakal, tingkatan ketiga yang harus dilalui adalah makom muhasabah. Tingkat ini adalah masa di mana rohani berhenti melihat kesalahan orang lain, dan justru menjadikan dirinya sendiri sebagai mahkamah, pengadilan, yang paling ketat dan adil. Muhasabah secara harfiah berarti, menghitung diri, atau introspeksi yang berkelanjutan. Ini adalah praktik spiritual yang menjadikan hati sebagai hakim tertinggi, menanyai diri sendiri sebelum Tuhan menanyainya kelak. Muhasabah adalah kunci untuk memastikan perjalanan spiritual tidak melenceng dari jalur kebenaran. Inti hakikat muhasabah. Kesadaran total. Yaumiyah praktisi muhasabah hidup dalam kesadaran penuh dari waktu ke waktu. Mereka membagi waktu ke dalam 3 fase utama untuk dipertanyakan. Saat ini, apakah tindakan dan niatku sekarang murni demi sejati Ning Gusti atau masih diselimuti ego? Waktu lalu, apakah waktu yang telah berlalu diisi dengan kebaikan atau kesia-siaan? Jika ada dosa, segera diiringi dengan taubat nasuha, pertobatan sungguh-sungguh, dan diganti dengan amal baik. Waktu mendatang, apa rencana kebaikan yang harus dilakukan hari esok untuk menebus kekurangan hari ini? Kualitas hidup di makom ini diukur bukan dari apa yang dimiliki, melainkan dari kualitas kesadaran dalam setiap tarikan napas. Mengkritik niat sebelum aksi. Puncak dari muhasabah adalah kemampuannya meneliti niat jauh sebelum perbuatan itu dieksekusi. Ia bertanya, apakah aku melakukan ini agar dipuji manusia, ria, atau agar Tuhan ridha? Jika niatnya tercemar, ia akan menunda atau membatalkan perbuatan itu. Inilah yang membedakannya dari orang awam, di mana rohani muhasabah telah menjadi polisi batin yang menjaga gerbang hati dari segala kotoran ego dan hawa nafsu. Hukum seimbang. Muazanah dalam makom ini, seorang hamba wajib menimbang antara amal baik dan amal buruknya. Setiap kekurangan dalam ibadah wajib segera ditambal dengan ibadah sunnah. Setiap ucapan buruk segera diganti dengan zikir dan istighfar. Ia hidup dalam prinsip keseimbangan yang ketat, tidak memberi ruang bagi kelalaian sedikitpun. Menjauhi sifat, ujub dan gibah. Muhasabah adalah penawar paling mujarab untuk penyakit hati seperti gibah, menggunjing, dan ujub, bangga diri. Karena terlalu sibuk menghitung dan mengkritisi kesalahannya sendiri, ia tidak punya waktu untuk mengurus aib orang lain. Sebaliknya, ketika ia melihat keburukan pada orang lain, ia segera teringat bahwa ia mungkin memiliki kekurangan yang jauh lebih besar, sehingga ia hanya bisa mendoakan kebaikan bagi sesamanya. Makom ini memancarkan kerendahan hati sejati. 4. Makom ridho, tingkat keikhlasan penuh.
Sedulur kabeh, setelah rohani melalui ujian pembersihan diri dan introspeksi yang ketat, ia akan diangkat ke tingkatan yang amat mulia dan sulit, yaitu makom ridho, kerelaan keikhlasan penuh. Makom ini adalah ujian puncak bagi hati, di mana seorang hamba diuji untuk melihat keindahan ilahi dalam segala bentuk takdir, baik yang tampak nikmat maupun yang tampak bencana. Ridho adalah keadaan di mana hati tenang dan damai dalam menerima apapun ketetapan Tuhan, karena yakin bahwa ketetapannya adalah yang terbaik dan paling adil. Ini adalah buah dari tawakal yang sejati dan muhasabah yang sempurna. Inti hakikat ridho. Harmoni dengan takdir, kodho dan kodar di makom ini, tidak ada lagi keluhan, protes, atau mengapa aku ketika musibah datang. Seorang yang ridho tidak hanya sabar, menahan diri dari keluhan, tetapi ia telah mencapai tingkat rela, hati menerima dan bahkan menyambut. Ia tahu bahwa takdir buruk sekalipun datang dari kasih sayang Tuhan untuk mengangkat derajatnya atau menghapus dosanya. Ia melihat di balik layar penderitaan dan menemukan hikmah yang tersembunyi, sehingga penderitaan pun terasa manis. Tidak memilih kehendak. Makom ridho adalah kondisi di mana manusia membatalkan keinginannya sendiri demi menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Ia berhenti mengharapkan sesuatu yang tidak terjadi dan berhenti membenci sesuatu yang terjadi. Apabila ia diberi, ia bersyukur. Apabila ia ditahan, ia pun bersyukur. Ia telah membebaskan dirinya dari penyakit protes batin. Inilah yang disebut hati yang pasrah tetapi tidak mati. Ketenangan abadi. Sakinah tanda paling mencolok dari orang yang mencapai ridho adalah sakinah, ketenangan yang memancar dari dirinya. Ketenangan ini tidak terpengaruh oleh keramaian pasar, kegaduhan politik, atau goncangan ekonomi. Batinnya telah berlabuh pada kepastian ilahi. Ia hidup tanpa cemas karena ia telah menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Sang Maha Pengendali. Puncak cinta, mahabbah makom ridho, adalah manifestasi tertinggi dari cinta seorang hamba kepada sejatining Gusti. Ia mencintai Tuhannya sedemikian rupa sehingga ia mencintai semua yang datang darinya, termasuk sakit, kesulitan, atau kehilangan. Rasa cintanya telah menghapus segala bentuk keberatan, mengubah seluruh perjalanan hidup menjadi pernyataan aku rela diatur olehmu. Inilah persiapan rohani sebelum memasuki puncak spiritual, makom ma'rifatullah. 5 makom ma'rifatullah, tingkat mengenal dan menyatu dengan hakikat ilahi. Sugeng rawuh, sedulur kabeh. Setelah jiwa melewati lembah pembersihan diri, ketenangan penyerahan, ketelitian introspeksi, dan samudra kerelaan, tibalah kita pada puncak tertinggi dari perjalanan spiritual, makom ma'rifatullah. Inilah tingkatan yang digapai oleh para wali dan aulia, kekasih Tuhan, yang dalam istilah primbon Jawa sering disebut manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuan, dalam arti penyaksian hakiki, bukan penyatuan wujud fisik. Ma'rifatullah adalah mengenal Tuhan secara mendalam, hakiki, dan spiritual, melampaui sebatas pengetahuan akal dan dogma. Ini adalah tingkat di mana hijab, tabir, antara hamba dan hakikat pencipta telah tersingkap, sehingga hamba tersebut menyaksikan cahaya keagungan ilahi dalam setiap aspek keberadaan. Inti hakikat ma'rifatullah. Penyaksian hakiki, musyahadah di makom ini, keimanan bukan lagi sebatas mendengar atau membaca, melainkan melihat dengan mata hati. Seseorang yang mencapai ma'rifat memiliki keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh keraguan, filsafat, atau cobaan dunia. Ia merasakan kehadiran ilahi begitu nyata dalam dirinya, dalam semesta, dan dalam setiap ciptaannya, sehingga seluruh hidupnya adalah ibadah dan zikir yang berkelanjutan. Ia seolah-olah menyaksikan keindahan Allah secara langsung. Akhlak ilahiyah, tahaluk bi akhlakillah karena telah mengenal Tuhannya. Ia berusaha keras untuk mencerminkan sifat-sifat kebaikan, asma dan sifat, Tuhan dalam dirinya sebatas kemampuan manusia. Ia menjadi sumber kasih sayang, ampunan, keadilan, dan kemurahan hati bagi seluruh alam. Ucapan dan tindakannya penuh hikmah, menyejukkan, dan tidak pernah menyakiti. Ia berjalan di bumi, namun jiwanya dipimpin oleh cahaya langit. Ketiadaan diri, fana. Filah ini adalah tahapan puncak di mana ego dan kepentingan pribadi telah lebur, fana. Ia tidak lagi bertindak berdasarkan keinginan nafsu ego, melainkan semata-mata tunduk pada kehendak Kanjeng Gusti. Ia menjadi tangan Tuhan di dunia, alat yang digunakan untuk menebarkan kebaikan.
Dalam kondisi ini, manusia mencapai kesadaran tertinggi bahwa dirinya hanyalah wadah, dan segala daya serta upaya sejatinya bersumber dari kuasa tak terbatas. Kehidupan sebagai ibadah total. Bagi Arif Billah, orang yang mengenal Tuhan, tidak ada lagi pemisahan antara urusan dunia dan akhirat, antara ibadah ritual dan kehidupan sehari-hari. Tidurnya, makannya, bekerjanya, bahkan tawa dan tangisnya, semua adalah bentuk pengabdian dan penyaksian. Ia telah mencapai kesempurnaan zuhud, tawakal, muhasabah, dan ridho, menjadikannya insan kamil, manusia sempurna, yang kehadirannya di dunia menjadi rahmat bagi semesta. Inilah akhir dari perjalanan makom rohani, dan awal dari hidup yang sejati. Sedulur kabeh, itulah 5 level rahasia kenaikan rohani yang tercatat dalam Primbon. Perjalanan ini membutuhkan waktu, ketekunan, dan tapa brata, laku spiritual, yang tak kenal lelah. Level berapakah yang paling menantang bagi Anda? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan membuka wawasan Anda, sekali lagi, jangan lupa like, share ke teman-teman Anda, dan subscribe pada Padepokan Rahasia. Sampai jumpa di episode Primbon selanjutnya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga damai menyertai kita semua.